Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Fatayat rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan yang sangat luar biasa ini kita masih mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga bentuk syukur kita ini menjadi keimanan dan ketakwaan yang semakin bertambah, dan semoga amal baik kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kemarin saya sudah sedikit membahas tentang bagaimana puasanya ibu hamil dan menyusui. Di momen kali ini saya akan membahas tentang sedikit pengantar zakat fitrah. Nah, walaupun sudah berulang kali dijelaskan bahwa zakat berkali-kali, namun tidak ada bosannya kita harus tetap merecharge diri kita, menambah ilmu kita, karena progres dan perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri, selalu berkembang setiap detik waktunya. Sahabat Fatayat rahimakumullah, pertama ada ta'rif atau definisi zakat. Apa sih zakat itu? Zakat adalah sebutan bagi sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu. Jadi yang wajib dikeluarkan ini ada dua ya, zakat badan dan zakat harta. Nah, zakat badan ini sering kita sebut zakat fitrah, dan zakat harta ini sering kita sebut dengan zakat mal. Landasan ada dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, jadi zakat ini dari lafadz zakatut tazkiyah yang artinya membersihkan. Jadi jika kita mengeluarkan zakat fitrah, jadi kita membersihkan badan kita. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat mal, maka kita sedang membersihkan harta, sesuatu yang kurang baik di dalam harta kita. Sahabat Fatayat rahimakumullah, hadis dinyatakan, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini pesan kepada penduduk Yaman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka berupa zakat. Shadaqatan di sini artinya zakat. Memang kalau di dalam Al-Qur'an sering disebut sedekah, namun perlu kita ketahui bahwa sedekah itu ada dua, yaitu sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Nah, zakat ini adalah salah satu dari sedekah yang wajib. Sahabat Fatayat rahimakumullah, sesuai dengan momentumnya yaitu bulan suci Ramadan, maka di sini saya akan bahas zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Tadi kan sudah pembahasan tentang zakat saja, sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut syara yaitu shadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla sholati Idul Fitri mimma sharifa muayyanah, yaitu pemberian yang ditentukan kadarnya dan berlaku atas setiap individu muslim, dan ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dan ditasyarufkan atau didistribusikan menurut cara-cara yang telah ditentukan. Nah, perlu kita ketahui pula bahwa zakat ini mempunyai syarat wajib, karena jika ada syarat ini maka kita diwajibkan loh untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu Islam. Jadi mutlak harus beragama Islam, bukan non-Islam. Yang kedua yaitu mengalami terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi pada akhir bulan Ramadan seseorang masih dalam kondisi hidup atau sudah hidup.
Nah, kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dunia pada saat sebelum menemui terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau pada saat sebelum maghrib, sore hari mungkin, siangnya mungkin, atau paginya, maka seseorang tersebut tidak dapat hukum untuk atau tidak dapat hukum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut meninggal dunia pada saat setelah maghrib atau setelah sudah menemui terbenamnya matahari terakhir di bulan suci Ramadan, maka seseorang yang meninggal tersebut wajib mengeluarkan zakat, yaitu yang mengeluarkan ahli warisnya. Nah, gimana kalau dengan bayi yang barusan lahir? Kalau bayi yang barusan lahir ini, apabila kelahiran bayi tersebut itu pada saat sebelum terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau sebelum ghurubus syamsi, sebelum maghrib, maka bayi tersebut sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Namun apabila bayi tersebut lahir setelah maghrib, maka dia tidak menemui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau tidak menemui ghurubus syamsi, maka belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi maka kalau seseorang ini meninggal sebelum maghrib, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, namun setelah maghrib dia harus wajib mengeluarkan zakat. Kalau bayi sebaliknya, kalau dia lahir sebelum maghrib maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun kalau setelah maghrib dia belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Sahabat Fatayat rahimakumullah, syarat yang ketiga yaitu memiliki kelebihan dari kebutuhan bahan pokok untuk dirinya sendiri, berikut istri, anak, dan yang ditanggung pada hari raya Idul Fitri dalam kurun waktu 1 hari 1 malam, sehingga seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya asal punya kecukupan lebih dalam 1 hari 1 malam itu, maka seseorang tersebut sudah diwajibkan membayar zakat fitrah. Nah, karena sesimpel ini syaratnya, maka biasanya seseorang yang muzaki, yang membayar zakat, bisa juga menjadi seseorang yang mustahik, yang menerima zakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi di mana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki tersebut diterima kembali sebagai mustahik, maka panitia pengumpul zakat bisa menggunakan metode apabila di desa blok A, hasil zakat blok A dikumpulkan di blok A dan hasil zakat blok B dikumpulkan di blok B. Nanti pada saat pentasyarufan, pendistribusian zakat ini bisa dioper. Jadi tidak ada cerita bahwa beras yang dikeluarkan oleh muzaki A akan diterima oleh muzaki A sebagai beras mustahik, sebagai penerima zakat. Nah, sahabat Fatayat rahimakumullah, dalam pembayaran zakat fitrah ini sudah diatur jumlahnya, sudah diatur cara pembayarannya oleh agama Islam. Sahabat Fatayat rahimakumullah, dalam penetapan ukuran zakat fitrah ini banyak sekali khilafiyah antar ulama, dan kita sebagai orang awam tidak harus mengetahui semuanya, tapi cukup taklid atau cukup mengikuti, cukup nurut kepada salah satu madhab. Nah, pada umumnya masyarakat Indonesia ini membakukan ukuran beras zakat fitrah ini 2,5 kg. Pembakuan ini barangkali mencari angka tengah-tengah antara pendapat ulama yang menyatakan satu itu 2,75 kg dan ada yang menyatakan 2,5 kg. Oleh karenanya ulama Indonesia menyepakati bahwa fitrah boleh dalam kisaran 2,2 kilo hingga 3,1 kg menurut madhab Syafi'i, dan ukuran umum zakat fitrah di Indonesia itu
adalah 2,5 kg sebagai ukuran yang dipilih karena mencari jalan tengah. Nah, lantas bagaimana dengan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai? Sahabat fatayat rahimakumullah, dinyatakan dalam hadis farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat dengan satu sok kurma atau satu sok gandum, baik atas budak, merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pada dasarnya sesuatu yang harus dizakatkan ini harus berbentuk barang, yaitu berbentuk makanan pokok di negara tersebut. Kalau di Arab pastinya gandum atau bisa pula kurma, namun di Indonesia pasti menggunakan beras. Nah, jadi kita ambil menurut Imam Asy-Syafi'i, memang beberapa imam termasuk Imam Syafi'i tidak membolehkan pembayaran menggunakan uang tunai, namun untuk mempertimbangkan perkembangan zaman pula yang semakin berkembang, kita bisa merujuk pada pendapat Abu Hanifah yang pendapatnya ini relatif stabil, yaitu memperbolehkan pembayaran zakat menggunakan uang karena Abu Hanifah ini lebih fleksibel dalam mengikuti perubahan zaman. Oleh karenanya, jika ingin pembayaran menurut beras ataupun dengan uang tunai tidak ada masalah. Adapun atas dasar pertimbangan kepraktisan pembayaran zakat, Lembaga Batsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat putusan kebolehan konversi zakat dengan uang, mengacu pendapat ulama yang membolehkannya. Adapun rekomendasi LBMPBNU yaitu ada 3. Yang pertama, zakat fitrah yang terbaik ditunaikan dengan pembayaran beras. Adapun satu sok versi Imam An-Nawawi yaitu bobot seberat 2,7 kg atau sekitar 3,5 liter. Namun ada pula pendapat ulama lain yang 2,5 kg. Yang kedua, masyarakat diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras yang dikeluarkan. Misal ingin mengeluarkan 2,2 kilo ataupun 2,5 kilo, 2,7 kilo ataupun 3 kilo terserah. Namun nominalnya harus sesuai dengan harga beras tersebut dan sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu segenap panitia zakat yang ada di masyarakat, baik di musola maupun di masjid, sebaiknya dianjurkan untuk berkoordinasi dengan lazisnu terdekat, yaitu Lembaga Ambil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama. Sekian pengantar zakat dari saya. Pastinya banyak salah, kepada Allah saya minta ampun, dan kepada sahabat semuanya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.